Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa supaya saudara selalu berada di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Teladan Kerendahan Hati Kristus. Filipi 2 ayat 5-8 berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Tuhan ingin kita hidup rukun sehati dalam keluarga, dalam gereja, dalam lingkungan. Karena berkat Tuhan akan dicurahkan kalau kita hidup di dalam kerukunan kesehatian. Dan kunci untuk memperoleh itu adalah kerendahan hati. Menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita. Sedangkan kalau kita angkuh, sombong, merendahkan orang lain, tentu saja percekcokan yang akan timbul. Nah, siapa teladan kerendahan hati yang paling utama? Yesus. Alkitab berkata Yesus walaupun dalam rupa Allah, being in the form of God, artinya Yesus adalah Allah dan tidak bisa berubah. Dia itu setara dengan Allah. Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, kata firman. Setara artinya tidak lebih besar atau tidak lebih kecil, tetapi sama. Karena Yesus adalah Allah. Tetapi ketika dia datang ke dunia, dia telah mengosongkan dirinya demi untuk menyelamatkan manusia. Kata mengosongkan dari kata Yunani kenoo, dari sana muncul istilah kenosis. Namun ada teori kenosis yang keliru. Yang menganggap bahwa ketika Yesus datang ke dunia, dia mengosongkan diri dalam arti meninggalkan keilahiannya. Jadi dia hanya datang sebagai manusia sejati. Ini tidak benar. Kenapa? Sebab kalau Yesus hanya manusia sejati, penebusannya tidak bisa punya nilai yang tak terbatas. Artinya, kalau dia cuma manusia, dia tidak mungkin bisa menyelamatkan seluruh dunia. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan seluruh dunia dan bukan hanya manusia saja. Berarti ketika dia datang ke bumi, Kristus tetap Allah. Keilahiannya tidak berkurang. Tetapi keilahiannya disembunyikan, disamarkan untuk sementara waktu. Saya ambil contoh ya. Dulu di Timur Tengah ada seorang raja yang sangat baik hati namanya Harun al-Rashid. Satu kali dia mengunjungi rakyatnya dan ingin memberkati mereka. Terutama ingin melihat siapa yang punya sifat yang baik, yang suka menolong orang lain. Maka malam-malam dia menyamar menjadi pengemis. Dia pakai baju yang jelek dan sebagainya, bawa buntelan yang jelek. Lalu dia minta-minta. Oh, ada orang melihat lalu kemudian mengusir. Mengeluarkan anjing galaknya. Sampai seorang anak kecil bilang, "Kakek, lapar ya? Ini makanan saya, silakan kakek makan. Ini saya tadi uang jajan sekolah nggak saya gunakan, ini buat kakek saja." Saudara, maka Harun al-Rashid kembali ke istananya, lalu kemudian dia bilang, "Tangkap orang-orang jahat yang tidak punya belas kasihan, tetapi kepada anak yang telah menolong aku, berikan hadiah yang sangat besar." Saudara, jadi waktu raja ini turun menjadi pengemis, statusnya sebagai raja tidak hilang, tetapi dia menyembunyikannya, menyamarkannya dengan pakaian yang jelek yang dia tambahkan kepada kostumnya, sehingga orang mengira bahwa dia itu adalah seorang pengemis, padahal dia sebetulnya adalah raja. Berarti ketika Allah menjadi manusia, dia tidak meninggalkan keilahiannya atau kealahannya. Yang dia tinggalkan adalah kemuliaannya untuk sementara waktu. Bayangkan raja di atas segala raja mau lahir di dalam kandang yang hina. Bukankah dia rela meninggalkan kemuliaan? Dia mengambil rupa seorang hamba. Mengambil. Artinya dia menambah sifat kemanusiaan pada keilahiannya. Sehingga dia yang dari sejak kekal adalah Allah sejati, ketika menjadi manusia, dia juga menjadi manusia sejati.
Dan untuk itu dia harus merendahkan diri, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Beda sekali dengan Lucifer. Dia diciptakan dengan kemegahan, tetapi dia sombong, ingin menjadi sama seperti Allah. Bayangkan makhluk ingin menjadi sang Khalik, sang pencipta. Akhirnya dia dicampakkan menjadi musuh Allah yang paling utama. Nah, kerendahan hati Yesus itu harus juga memotivasi kita untuk memiliki hati yang rendah, sehingga kesatuan tercipta di lingkungan kita. Nah, apa saja ciri orang yang rendah hati? Pertama, dia memikirkan orang lain. Dia tidak egois. Lihat Yesus. Kenapa dia rela disalib? Bukankah dia berkuasa dan kalau tentara mau menangkap dia, dia berkata, mati semua. Semua orang akan mati dan dia bisa terbang langsung ke sorga. Bisa kalau dia mau. Tetapi apa yang menahan dia sampai akhirnya dia mati di kayu salib? Dia ingat saya dan saudara. Kalau dia langsung terbang naik ke sorga, kita semua binasa masuk neraka. Dan karena di dalam pikiran dan hatinya ada saya dan saudara yang harus diselamatkan, maka demi memikirkan orang lain, tidak egois, dia mau mati di salib. Yang kedua, ciri orang yang rendah hati itu melayani. Lihat Yesus, dia melayani semua golongan. Melayani nelayan, pemungut cukai, pelacur, melayani orang yang sakit, orang yang menderita. Bahkan kepada murid-muridnya dia rela membasuh kaki muridnya satu demi satu. Makanya Matius 20 ayat 28 berkata, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini panggilan kita, melayani dan bukan untuk dilayani. Dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan kepada banyak orang. Ciri ketiga dari orang yang rendah hati adalah mau berkorban. Seperti Yesus yang bahkan mati di kayu salib, rela berkorban. Sekarang ini ada banyak orang mau melayani dikit-dikit, bantu-bantu, tapi tidak mau berkorban. Saudara, mereka bukan orang yang loyal di dalam pelayanan. Pelayanan yang tidak menuntut pengorbanan tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh karena cinta kepada Tuhan, banyak berkorban untuk pelayanan. Anehnya semakin banyak kita berkorban, semakin Tuhan memberkati dan memakai kita. Itu sebabnya kalau di gereja dilakukan janji iman atau apapun pengumpulan dana untuk pembangunan misalnya. Maka orang pertama yang harus memberikan janji iman adalah saya setelah berunding dengan istri saya. Sebagai gembala saya harus memulai. Jangan saya jadi kenek. Ayo nyumbang. Semua nyumbang, sayanya nggak nyumbang. Saya ingat waktu harus membangun sebuah gedung gereja yang besar, pengurus kumpul, dan saya tantang untuk kita sama-sama sebagai pengurus dulu yang harus berkorban. Ada yang bilang, Pak gimana kalau uangnya kurang? Saya bilang saya akan jual rumah saya akan ngontrak. Tapi pekerjaan Tuhan harus tetap berjalan, pembangunan gereja harus tetap berlangsung. Saya kumpulkan anak-anak saya, doakan ya. Mungkin kalau kebutuhan gereja besar, rumah kita akan dijual, kita akan kontrak. Anak-anak bilang, wah kalau bisa jangan sih, lebih baik kita doa sungguh-sungguh supaya ada uang untuk pembangunan. Dan akhirnya mereka sungguh-sungguh berdoa. Puji Tuhan saudara, waktu saya punya tekad untuk demikian, setiap bulan ada dana untuk mencukupi kebutuhan pembangunan yang ada. Saya tidak jadi menjual rumah karena apa? Semakin kita banyak berkorban, semakin Tuhan memberkati kita. Semakin Tuhan memakai kita. Tapi kita bersyukur karena kita sudah menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudara, mari kita punya kerendahan hati seperti Yesus. Kerendahan hati yang menyebabkan dia memikirkan orang lain. Kerendahan hati yang menyebabkan dia melayani orang lain. Dan kerendahan hati yang membuat dia mau berkorban, bahkan mati di kayu salib. Seharusnya kita juga menjadi orang yang jadi berkat bagi orang lain. Merendahkan hati kita, tidak menganggap yang lain itu remeh. Tapi kita mau berkorban, menolong, memberkati mereka. Dan saya percaya berkat yang besar dari sorga akan dilimpahkan kepada orang yang memberkati orang lain. Bagi orang yang rela berkorban bagi orang lain. Pemakaian Tuhan terjadi dalam hidup kita. Maukah kita
menjadi seperti Yesus. Seperti sebuah lagu yang berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku memuliakan namamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu menjadi seperti Yesus. Yesus yang rendah hati, tidak sombong. Jadikan kami orang juga rendah hati, menganggap yang lain lebih utama daripada kami. Itu sebabnya kami mau memikirkan orang lain, tidak egois. Kami juga mau melayani orang lain, bukan dilayani. Kami juga mau berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, apapun pergumulan yang dialami. Dalam nama Yesus Tuhan jamah. Dan biarlah Engkau merubah karakter kami menjadi makin serupa seperti Kristus. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin.